Hai movie lovers, terima kasih sudah mau klik video ini dan selamat datang di channel Box Movie. Senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film dan drama seri yang menarik. Nah, kali ini Mimin akan membawakan salah satu alur film yang berjudul Oke, buat yang penasaran gimana sih alur cerita selengkapnya, yuk tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja larut dalam cerita. Film ini diawali dengan seorang wanita cantik bernama Bea. Dia diketahui baru saja pindah dari kota dan tinggal di kampung halaman bersama ibunya. Bea adalah seorang influencer cantik yang memiliki sahabat dekat bernama Kat. Mereka berdua sering berbagi cerita tentang permasalahan yang mereka hadapi di movie lovers. Bea hanya tinggal bersama ibunya dan seorang asisten rumah tangganya yang bernama Nenek Marita. Nenek Marita sendiri memiliki seorang cucu angkat yang tampan dan juga bekerja di rumah Bea. Perkenalan Bea dengan cucu Nenek Marita yang bernama JR terjadi ketika Bea hendak menelpon ayahnya dan tiba-tiba melihat JR yang mengagetkannya. Di situ, ibu Bea kemudian memperkenalkan mereka berdua. Keesokan harinya, ketika Bea sedang video call dengan Kat, dia melihat JR sedang menyiram bunga. Dia terlihat terpesona karena ketampanannya. Sampai-sampai dia menceritakan hal tersebut kepada sahabatnya itu. Di situ, Bea juga mencoba menyapa JR gitu di movie lovers. Tapi ternyata tidak direspon dan JR begitu cuek kepadanya. Karena hal itulah, Bea menanyakan tentang JR kepada Nenek Marita. Mendengar hal tersebut, Nenek Marita pun meminta maaf kepada Bea. Dia juga menjelaskan bahwa JR adalah anak yang pemalu. Dan satu-satunya teman JR hanyalah Anabul serta Jerome yang merupakan tukang becak langganan yang sering mengantarkan barang. Bahkan ketika JR sekolah, dia hanya menghabiskan waktu 2 tahun di sekolah dasar. Setelah itu, Nenek Marita datang memberi nasihat kepada JR agar dia tidak terlalu cuek terhadap Bea. Karena ternyata dulunya JR dan Bea adalah teman masa kecil. Namun JR menjawab bahwa dia lebih senang berteman dengan Anabul karena menurutnya wanita hanya akan membuatnya pusing. Bahkan JR merasa dia lebih nyaman jika sendirian. Singkat cerita, ketika JR sedang bekerja, Bea mencoba menyapanya dengan panggilan Bulol yang merupakan panggilan masa kecilnya. Namun lagi-lagi, JR tidak menanggapinya di movie lovers. Namun di situ Bea terus mencoba memanggilnya, hingga pada akhirnya JR pun merasa kesal yang membuat dia pergi meninggalkan pekerjaan itu. Bea yang terus diabaikan oleh JR melakukan siaran langsung di media sosialnya untuk mengutarakan perasaannya tentang perlakuan JR yang cuek. Para pengikut Bea memberikan berbagai tanggapan di kolom komentar, namun tanpa disangka JR melihat siaran itu di movie lovers. Di situ, JR pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa pendapat Bea itu sangat berlebihan, dan seharusnya dia tidak seenaknya mengatakan seseorang sombong sebelum benar-benar mengenalnya. Mereka berdua pun saling menanggapi komentar di siaran langsung itu, sampai pada akhirnya Bea merasa kesal dengan komentar JR dan memutuskan untuk mengakhiri siaran langsungnya. Kemudian di keesokan paginya, Bea berusaha untuk baikan dengan JR. Dia terlihat mendatangi rumah JR sambil membawa kue sebagai tanda permintaan maaf. Tapi ternyata saat itu JR terlihat baru selesai mandi dan hanya mengenakan handuk. Beberapa saat kemudian, tanpa diduga, handuk JR terlepas yang tentu saja membuat Bea tanpa sengaja melihat lebih dari yang dia harapkan. Di situ Bea merasa sangat malu dan JR pun sangat terkejut di movie lovers. Singkat cerita,
Baik Bea ataupun JR sebenarnya sama-sama ingin mengirim permintaan pertemanan di akun media sosial. Akan tetapi terlihat masih ragu-ragu. Namun beberapa saat kemudian, Bea mengirim terlebih dahulu. Sementara JR yang sedari tadi memang memegang ponsel langsung terkejut melihatnya. Namun di situ JR terlihat tidak langsung menerima permintaan tersebut, yang lagi-lagi hanya membuat Bea semakin merasa kesal. Keesokan harinya, Jero mengajak JR untuk ikut ke pesta temannya. Niat hati, sekalian ingin mengenalkan JR ke salah satu teman wanitanya. Namun di situ JR menolak dengan alasan dia tidak tertarik gitu di Movie Lovers. Malam harinya, JR terlihat menerima permintaan pertemanannya Bea. Dari situ, mereka saling membalas pesan masing-masing, bahkan Bea sempat menelpon JR untuk mencairkan suasana. Kemudian di keesokan paginya, saat ibu Bea masuk ke kamar putrinya itu, dia terkejut karena menemukan Bea sudah pingsan. Di situ dia pun segera menelpon dokter. Singkatnya, setelah dokter pergi memeriksa Bea, tanpa disangka ada ayah Bea yang diketahui bernama Bernard terlihat datang untuk menjenguk anaknya. Namun ternyata ibu Bea tidak senang dengan kedatangan mantan suaminya itu, karena dia merasa Bernard tidak pernah ada untuk mereka. Jadi ternyata Bea bisa seperti itu karena sebenarnya dia memiliki penyakit yang menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya melemah. Inilah alasan mengapa ibunya membawa Bea pulang ke kampung halaman. Ceritanya agar dia bisa memulihkan kesehatannya gitu di Movie Lovers. Mulai dari saat itu, ibu Bea meminta JR untuk melaporkan semua kegiatan Bea padanya. Dia melarang putrinya itu untuk mengakses internet ataupun menggunakan media sosial. Bahkan melarang Bea untuk tidak keluar dari kamarnya. Namun di situ Bea bersikeras ingin keluar kamar. Akan tetapi ibunya tetap melarang karena khawatir penyakitnya akan semakin parah jika dia terinfeksi oleh alergi atau virus dari luar. Melihat putrinya yang keras kepala, ibu Bea meminta JR untuk menasehatinya agar tetap tinggal di kamar dan tidak keluar rumah, karena bagaimanapun itu untuk kebaikan putrinya. Beberapa saat kemudian, JR terlihat menelpon Bea untuk menasehati dan membujuknya agar tetap di rumah. Dengan sedikit menggombal, JR mengatakan bahwa Bea adalah wanita paling cantik yang pernah dia kenal, dan dia merasa lebih nyaman jika bisa melihat wajah Bea. Mendengar hal tersebut membuat Bea merasa terharu dan malu-malu. Bahkan di situ JR berjanji bahwa setelah Bea sembuh nanti, dia akan mengajaknya keluar untuk jalan-jalan. Bea yang merasa JR mulai perhatian kepadanya, membuat dia merasa senang, karena pria yang selama ini dia kira sombong ternyata justru peduli kepadanya. Singkatnya, Bea yang masih sakit itu, dia terlihat nekat keluar rumah tanpa sepengetahuan ibunya dengan mengajak JR untuk pergi jalan-jalan. JR sempat menolak karena khawatir dengan kondisi Bea. Namun Bea terus memaksanya sampai pada akhirnya JR pun menurutinya. Saat dalam perjalanan, Bea pun merasa senang karena dia bisa melihat pemandangan yang indah bersama JR. Setelah beberapa saat, di situ Bea meminta kepada JR untuk terus menemaninya. Dan JR pun berjanji akan selalu berada di sisinya sembari memeluk Bea. Sementara JR, dia menceritakan tentang masa lalunya ketika masih kecil. Dia mengalami trauma yang amat mendalam akibat kehilangan kedua orang tuanya, dan hal itu masih sering menghantuinya hingga saat ini. Setelah pulang ke rumah, ibu Bea pun merasa kecewa karena Bea telah berbohong dan keluar kamar tanpa izin. Semua yang selama ini dia larang tidak lain hanya demi kesehatan dirinya. Namun Bea sendiri tidak mau lagi mendengar penjelasan ibunya itu di Movie Lovers.
Ibu Lili juga merasa sangat kecewa dengan JR. Dia sudah percaya agar Bea bisa betah di kamarnya. Namun sebaliknya, JR justru membawa Bea pergi. Karena hal tersebut, Nenek Marita meminta maaf atas apa yang sudah JR lakukan. Namun Ibu Lili tidak dapat menerima begitu saja. Dia lantas langsung mengusir JR untuk pergi. Sementara Nenek Marita yang awalnya akan tetap tinggal, pada akhirnya memilih untuk ikut angkat kaki dari rumah Ibu Lili. Namun sebelum mereka pergi, di situ JR sempat mengatakan bahwa dia mencintai Bea dan meminta Ibu Lili untuk memahami bahwa Bea juga berhak bahagia selagi dia masih hidup. Mendengar hal tersebut membuat Ibu Lili semakin marah nih Movie Lovers. Dan di keesokan paginya, sudah ada perawat baru yang menggantikan Nenek Marita. Hal tersebut langsung membuat Bea bertanya di mana Nenek Marita dan juga JR. Di situ Ibu Lili dengan tegas mengatakan bahwa mereka berdua sudah pergi. Mendengar hal tersebut, Bea langsung menangis histeris di Movie Lovers. Dia bahkan mengatakan bahwa karena JR dia bisa bahagia dan merasakan hidup. Namun Ibu Lili tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh putrinya itu. Sejak itulah, Bea harus menjalani hidupnya kembali yang terkurung. Hari demi hari dia hanya bisa membayangkan saat-saat bahagia bersama JR. Sampai di suatu hari, ketika ibunya pamit untuk pergi ke kantor, Bea langsung mengambil kesempatan untuk keluar menemui JR setelah mendapatkan alamat tempat tinggalnya yang sekarang dari Jerome. Kemudian malam harinya, Bea terlihat langsung menemui JR untuk meyakinkan bahwa dia ingin berjuang dan menepati janji mereka berdua. Namun di situ JR bersikap cuek kembali kepada Bea dan langsung memintanya untuk pulang. Namun setelah Bea terus meyakinkan JR, pada akhirnya JR pun luluh dan mereka pun saling berpelukan. Namun tidak lama dari itu, ibu Bea terlihat datang dan langsung menarik Bea untuk pergi. Kemudian tanpa disangka, saat dalam langkah menuju rumah, di situ Bea jatuh pingsan dan dokter memberitahukan bahwa Bea harus segera dipindah ke ruang ICU. Namun karena belum mendapatkan ruangan, untuk sementara Bea dirawat di rumah gitu nih Movie Lovers. Singkat cerita, mengingat kondisi Bea yang semakin memburuk, Ibu Lili memutuskan untuk memprioritaskan kebahagiaan putrinya. Dia membawa JR kembali untuk Bea. Bea yang sudah beberapa hari tidak sadarkan diri itu, pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir ketika JR berada di sampingnya. Dan film ini pun ditutup dengan JR yang sedang memutar pesan terakhir Bea pada ponselnya. Oke Movie Lovers, sekian dulu review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya!